Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, mari kita tak lupa untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kita ini masih dihidupkan dan diberikan fasilitas sampai saat ini, sampai detik ini, dan terus insya Allah selama kita masih hidup maka juga akan terus diberikan nikmat gitu. Ya, nah, tema kita malam ini ada suatu peristiwa yang ini mari nanti kita jadikan pelajaran, jadi kita jadikan sebuah pengingat agar kita setiap ada kesempatan yang dibuka Allah itu kita ambil dengan sebaik-baiknya. Apalagi jika itu menyangkut perkara yang besar. Yang kalau ibarat kerja itu ya hasilnya luar biasa. Kalau pahala ya ini pahalanya yang paling besar. Bahkan mungkin sepanjang hidup kita atau hidupnya orang lain, generasi lain belum tentu mendapat kesempatan. Ya. Jadi makanya saya kasih kalimat untuk merangsang pikiran kita, yakni ada hal yang diyakini terus dicintai, jadi setiap dibahas itu orang pada senang, sangat suka kalau membahasnya. Terus ditunggu terus sampai ribuan tahun gitu. Ya, tetapi begitu nanti datang ternyata ada satu yang tadi itu tidak sesuai dengan harapan yang sebelumnya. Begitu. Kita mulai dari surah Ali Imran ayat ke-81, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Sadaqallahul adzim. Wa'id, dan ingatlah ketika akhadallahul mitsaq, Allah mengambil perjanjian an-nabiyyin kepada seluruh nabi. Jadi seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad itu diminta Allah untuk berjanji. Lamma ataitukum min kitab, yakni ketika sudah aku berikan kepadamu kitab, wa hikmah, dan hikmah. Summa ja'akum rasul, kemudian datang kepadamu seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada padamu. La tu'minun nabi, maka sungguh benar-benar kamu harus mengimaninya. Wala tansurunnahu, dan sungguh benar-benar kamu
kalian sepakat? Jadi semua rasul diminta untuk berjanji seperti itu. Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan aku dan kalian tadi telah mengambil perjanjian tersebut, sudah sepakat diterima, sehingga qalu mereka menjawab aqrarna, kami sepakat. Qala, maka Allah berfirman, fashhadu, maka saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, aku juga memberi persaksian. Jadi ini seluruh nabi diminta Allah untuk berjanji. Nanti kalau datang rasul yang terakhir maksudnya, maka mereka harus mengimaninya dan menolongnya. Kita preteli poinnya. Jadi pertama, aqdalul misak, Allah mengambil perjanjian an-nabiyyin ajma'in, ya, kepada para nabi semuanya, ayyuminu bi Muhammad alaihissalam, ya, hendaklah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yansuruhu, dan menolongnya, in adrakuhu, jika mereka ketemu atau menjumpai Nabi Muhammad dan mereka masih hidup. Itu seluruh nabi disumpah seperti itu. Wa amarahum ayyakhudhu bidzalikal misak, dan diperintahkan mereka harus membuat perjanjian seperti ini, ya, ala umamihim, kepada umat mereka. Jadi seluruh nabi, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa sebagai nabi yang terbesar, ya. Di sini jelas ada sebuah kondisi yang demikian. Begitu. Ini mari kita pahami, ya. Jadi dari nabi ke nabi, makanya tadi saya katakan ini ribuan tahun, bukan cuma 1000 tahun. Ribuan tahun turun temurun. Ya. Faman tawalla ba'da dzalika, dalam kelanjutan ayat, siapa yang berpaling sesudah diambil perjanjian tersebut, faulaika humul fasiqun, maka mereka ini orang yang menyimpang. Faman tawalla min umamil anbiya, maka siapa yang berpaling dari perjanjian ini, dari umat seluruh nabi, anil imani ba'da akhdil misaq, dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad padahal sudah berjanji, faulaika humul fasiqun. Al-fasik yakni ay al-kharijuna anil iman, ya, jadi orang fasik itu orang yang keluar dari keimanan. Tadi kafir, fasik itu ya bagian dari dalam nanti yang lain itu fasik itu tahu yang benar tapi tidak mau menjalankan yang benar. Begitu, itu pembukanya. Jadi jelas ya di surah Al-Imran ayat berapa tadi? 81. Itu semua orang, semua nabi dan umatnya dibuat misak, dibuat perjanjian. Kalau Nabi Muhammad datang mereka akan beriman kepadanya. Begitu. Diperkuat di surah Shaf ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, sungguh aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, untuk membenarkan kitab Taurat yang datang sebelum aku, yang kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jadi diutusnya Nabi Isa untuk meluruskan penyimpangan dari kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasul, dan aku juga diutus untuk memberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul. Gitu ya. Jadi jarak dari Nabi Isa ini kepada Nabi Muhammad itu ya tadi sekitar hampir 1000 tahun. Nabi Muhammad itu lahir tahun 571. Beliau diangkat jadi rasul itu
sekitar 1006 sudah 700 ya, 700 500 berarti 600, sekitar 612 atau 600 sekitar itu. Jadi jaraknya sudah 600 tahun. Itu kalau dari Nabi Isa. Tapi di kalangan orang Yahudi juga sama begitu. Ada turun temurun mereka berpesan. Begitu. Ya'ti min ba'di, Rasul itu datang sesudahku. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum, tapi tatkala Rasul ini telah datang kepada mereka bil bayinat, membawa bukti-bukti yang nyata sebagaimana disebut dalam Taurat dan Injil, qalu, mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini ada sihir yang nyata. Jadi ini fakta yang lebih jelas lagi kepada kita. Jadi Rasul yang sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa ya, beserta nanti Nabi Zakaria, Nabi Yahya kan gitu ya, nanti ada di satu masa, dan juga banyak nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan kepada kita. Begitu. Ya, maka semuanya ini mewariskan pesan. Kalau nanti datang Rasul yang namanya Ahmad, maka kamu harus beriman dan menolongnya. Seperti tadi sudah disebut di surah Ali Imran 81. Ya, wa dzakarahu Musa alaihissalam hina qala lahu rabbuh. Ya, sebagaimana juga disebutkan tentang hal ini dari Nabi Musa alaihissalam ketika Allah berfirman kepadanya, tilka ummatu Ahmad. Ya, jadi di dalam hadis ketika hari itu melihat umat yang besar Nabi Musa ini, terus bertanya, ini umatnya siapa? Ini umatnya Ahmad. Maka Nabi Musa berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan aku termasuk umatnya Ahmad. Ya. Fa bi Ahmad dzakarahu qabla ayat bi Muhammad. Maka nama Ahmad ini disebut sebelum tadi itu muncul nama Muhammad. Karena di dalam konteks bahasa Arab, innahu lam yakun Muhammadan hatta kana Ahmad. Seorang itu tidak bisa disebut Muhammad. Muhammad kan nanti orang yang terpuji, tapi di sini sifatnya sudah paten. Jadi seorang itu tidak akan disebut Muhammad sebelum di mana harus sebelumnya itu disebut Ahmad. Begitu. Jadi dalam bahasa Arab itu orang itu nggak ujuk-ujuk jadi Muhammad, harus melalui proses dinamai Ahmad dulu. Kalau dia sudah dipercaya sebagai Ahmad, baru setelah lama kebaikannya terus berjalan dia disebut Muhammad. Itu dalam konteks bahasa Arab. Gitu. Ya. Jadi hamidah rabbahu, ya, fata'abahu wa syarrafahu, di mana Allah memuji beliau Nabi Muhammad, Allah memberikan sanjungan dan memuliakan beliau. Falidzalika taqaddama ismu Ahmad ala ismil ladzi huwa Muhammad. Karena itulah didahulukan nama Ahmad sebelum akhirnya beliau diberi Allah nama dengan nama Muhammad. Wa dzakarahu Isa alaihissalam faqala ismuhu Ahmad. Karena itulah Nabi Isa menyebut dengan namanya Ahmad. Begitu. Jadi Ahmad dan Muhammad nanti kalau ada itu masih ada peninggalan dalam artian kitab-kitab kuno itu ada itu di kalangan para penginjil atau kalau istilah yang belajar khusus kristenisasi itu kristologi. Nah, biasanya kalau ulama-ulama kristologi itu ada datanya itu. Ya, bahwa di mereka termasuk yang ini tersebar di media itu kan, kalau orang Yahudi bentur-benturkan kepala di tembok ratapan itu yang dipanggil itu Muhammad itu. Dan cuma dengan bahasa mereka. Tapi Muhammad itu.
Jadi nama Muhammad itu sudah populer sejak dulu. Jadi antara Ahmad dan Muhammad tidak ada masalah di sini. Wabi Sahih, di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi kalau dalam kitab tafsir atau apa disebut fi Sahih berarti Bukhari Muslim. Ya li khamsatu asma, Rasulullah bersabda, saya ini punya 5 nama. Ana Muhammad, saya ini Muhammad. Wa Ahmad, saya juga Ahmad. Wa ana Al-Mahi, saya juga disebut Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya yang menghapus. Yani alladzi yamhullaha bil kufra, di mana Allah akan menghapuskan kekufuran dengan kedatangan saya ini. Wa ana Al-Hashir, saya juga disebut dengan Al-Hashir. Alladzi tuhsyarun nasu alayya ala qadami, di mana manusia nanti akan dihimpun di bawah kakiku. Maksudnya umat yang terbesar nanti itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ana al-aqib, dan aku disebut al-aqib, yakni yang datang paling akhir. Maksudnya begitu, yang datang berikutnya. Makanya tadi semua Rasul mendapat perjanjian itu dan juga umatnya. Ya, jadi di sini waqad aqama fi mala'i bani Israil, dan sungguh telah tadi terlaksana secara merata di kalangan Bani Israel, ya, mubasyiran bi Muhammad wa huwa Ahmad, telah tersebar kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad, atau dengan 2 nama. Jadi itu sejak dulu begitu. Jadi di kalangan Yahudi juga ada nama Muhammad, di kalangan Nasrani Ahmad. Jadi itu sudah tadi itu ribuan tahun. Ya tadi kalau Nabi Muhammad kepada Nabi Isa itu sekitar 600 tahun, nanti Nabi Musa kepada Nabi Isa itu 2000-an tahun. Ya, bahkan bisa mungkin lebih dari itu. Ada kemarin keterangan itu sekitar 2000 atau 3000. Ya, jadi di situ yang perlu kita pahami, ada sebuah kondisi yang demikian. Ya. Jadi sudah tersebar di mana-mana. Makanya yang paling populer itu hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, atau cerita beliau bahwa beliau itu kenapa kok langsung cocok ketemu Nabi Muhammad tanpa mikir, karena beliau sudah mendapat wasiat itu sejak beliau kecil. Jadi Salman itu kan orang Persia itu penyembah api. Jadi kalau orang Persia beragama itu orang pilihan gitu. Jadi Persia itu kan terkenal, kalau jadinya lihat film-film ya, Persia itu monster-monster kan gitu kan, kalau perang melawan lihat ada itu. Jadi Persia itu dianggap orang-orang yang ritualnya itu jelek-jelek sampai mereka itu jadi monster-monster gitu. Makanya kuat-kuat gitu. Ya. Nah, tetapi Salman ini sejak kecil sudah beragama Nasrani. Nah itu setiap beliau itu menjadi tadi asistennya, santrinya, pendeta itu dipesan tiap saat itu, nanti kalau datang namanya Muhammad, Ahmad ini kamu ikut dia ya. Nah kemudian pendeta yang tadi mati, dia ikut pendeta yang lain juga begitu terus, sampai banyak pendeta dia ikuti sampai dia dewasa. Maka semuanya berpesan, nanti kalau ketemu Nabi akhir zaman ini, kamu berimanlah, dan disebut ciri-cirinya. Makanya begitu beliau mendengar ada Nabi diutus, beliau gak sabar, akhirnya pergi ke Madinah. Dan beliau langsung menyaksikan ciri-ciri tersebut, semuanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau gak pakai tanya, gak langsung masuk Islam, karena sudah menyaksikan itu. Ya, jadi beliau mendengar berita, dicocokkan dengan ciri-ciri di dalam Taurat dan Injil, sudah cocok. Dilihat orangnya cocok, makanya selesai. Ya, jadi dia itu khatamun anbiya al-mursalin, penutup para nabi dan para rasul, alladzi la risalah ba'dahu wa la nubuwah, di mana sesudah nabi ini tidak ada kerasulan dan tidak ada kenabian. Sudah nabi yang terakhir. Ya. Ya, di sini ada riwayat dari Abu Umamah qala qultu ya Nabi Allah, maka nabadai amrik, bagaimanakah awal mula dari urusan Anda ini?
Qal, maka beliau bersabda, aku ini dakwatu Abi Ibrahim. Yang kedua, tadi itu dari kalangan siapa? Bani Is, sudah turun temurun wasiat. Sekarang dari kalangan Mekah itu juga sama. Orang Mekah itu semuanya ngomong, semuanya meyakini, semuanya senang dari mencintai kalau dibahas tentang bahwa mereka akan dapat Rasul. Mereka akan mendapat apa? Rasul. Dari mana dalilnya? Yakni tentang doa Nabi Ibrahim. Makanya beliau ketika ditanya, bagaimana awal mulanya urusanmu sebagai Rasul ini ya Nabi? Maka beliau menjawab, dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini doa dari ayahku, dari kakekku, yaitu Nabi Ibrahim. Wa busyra Isa, aku ini kabar gembira yang disampaikan Nabi Isa. Wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nurun, dan juga mimpi dari ibuku yang ketika hamil itu beliau melihat cahaya. Ya adha'at lahu qusur Syam, cahaya itu muncul dari perut ibuku itu sampai menyinari tidak hanya Makkah, Madinah atau Arab, tapi menyinari sampai ke Syam. Jadi ibu Nabi itu mimpi begitu, dan semua ibu Nabi itu mimpi seperti itu. Ya, ini demikian. Ini di mana disebut di surah Al-Baqarah ayat 129, di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ats fihim rasulan minhum, utuslah untuk mereka orang Arab ini, keturunan Ismail, seorang rasul dari mereka sendiri, yatslu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari keburukan-keburukan. Innaka antal azizul hakim. Nah, berita ini itu sama ribuan tahun dipegang orang Mekah sejak masa Nabiullah Ismail, seterusnya begitu. Makanya orang Mekah itu tidak pernah beragama Yahudi, tidak pernah beragama Nasrani. Jadi tidak pernah. Mereka itu punya agama sendiri dan punya tadi itu pegangan sendiri, dan mereka yakin mereka akan mendapat Rasul sebagaimana yang menjadi doa Nabiullah Ibrahim, khusus mereka keturunan Ismail yang tinggal di Mekah. Begitu. Ya. Walamma ja'ahumul haq, tapi tatkala datang mereka kebenaran, yakni Rasul tadi di surah Zukhruf ya. Jadi ayat ini al-haq itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi Muhammad datang, qalu hadza sihrun, mereka mengatakan ini cuma tukang sihir, wa inna bihi kafirun. Nah, begitu. Ya, terus mereka buat rekomendasi, kenapa enggak apa itu diutus Rasul yang lain, begitu. Ya. Nah, di situ kemudian berikutnya ringkas saja biar nggak malam-malam. Suwi-suwi sampai ngantuk ya udah. Gimana? Lanjut, siap? Minum dulu. Kacangnya di. Jadi itu nih, jadi ada dua kelompok umat yang besar yang menanti-nanti datangnya apa? Rasul yang memberi kemuliaan, memberi kehormatan, begitu. Tetapi kedua kelompok ini ketika datang Rasul kepada mereka sudah di hadapan mata, justru apa? Mereka itu menolaknya. Ya, jadi seperti itu. Maka ini penting untuk kita cermati ya. Begitu. Nah, sekarang kita bahas diri kita ini sekarang. Sekarang ini umat Islam ini pun sedang menanti-nanti, karena umat ini sadar bahwa umat ini dalam kondisi terpuruk.
Nggih. Sampai delok seluruh ormas di Indonesia maupun di dunia nggih. Sepakat umat Islam sekarang ini mulia no hina? Hina gitu kan. Umat Islam terjepit, terjajah, direndahkan. Ya. Dan ada juga janji yang dijanjikan kepada kita. Nah, dan janji itu merupakan bagian dari tadi itu janji yang besar. Datangnya Rasulullah Muhammad tadi, ya, termasuk beliau nanti tadi itu, karena kita ini umatnya, kita ini mendapat terus keberkahannya, sebagaimana di sini dijelaskan di dalam hadis sahih sama Bukhari Muslim, wasabata bi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa beliau bersabda, innallaha zawaliyal ard, sungguh Allah memperlihatkan kepadaku bumi ini. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, aku diperlihatkan oleh Allah seluruh bumi ini. Fara'aitu masyariqaha magharibaha. Ini ya biar jelas saya pretelin. Fara'aitu, maka saya melihat masyariqaha magharibaha, baik bagian timurnya maupun bagian baratnya. Dan beliau kemudian mengatakan, wa sayablugu mulku ummati, dan kekuasaan umatku ini akan mencapai mazuyaliya minha, apa yang telah Allah perlihatkan kepadaku tadi. Jadi semua umat Islam meyakini sekarang ini bahwa nanti akan datang kekuasaan umat Muhammad ini menguasai seluruh bumi. Menguasai seluruh bumi. Nah, nanti hubungannya termasuk yang kemudian mereka yakini akan datangnya Imam Mahdi. Begitu. Termasuk yang kedua nanti datangnya Nabi Isa. Nabi Isa nanti meneruskan itu. Jadi Nabi Isa nanti mendatangi seluruh dunia, seluruh gereja nanti dirobohkan Nabi Isa, dan semua orang Nasrani masuk Islam secara sukarela. Makanya untung nanti orang ketemu Nabi Isa, orang Nasrani, semuanya masuk Islam. Nanti begitu, tapi itu kapan? Nah, makanya di sini perlu kita cermati sama, berita ini juga sudah lebih dari 1000 tahun, Hijriah sudah 1400 tahun, sudah disampaikan Nabi dulu. Jadi orang nanti, dari kemarin menanti. Nah, jadi ada janji Rasulullah, dan jadi tadi Fisohi, ini hadis Sahih ini sudah nggak ada perdebatan. Si orang ngomong hadisnya begini mesti keminter. Ya, jadi seluruh ulama telah sepakat sabata Fisohi. Ya, jadi ini telah ada di dalam hadis Sahih. Jadi Rasulullah pernah diperlihatkan dari seluruh bumi ini dan nanti akan datang kekuasaannya. Bahkan ada hadis lain itu tidaklah ada rumah atau kos-kosan, semuanya didatangi. Ditawarkan agama ini tapi tidak dipaksa. Begitu. Jadi kekuasaannya loh ya. Jadi bukan Islamnya, perlu dipahami ya. Yang menguasai dunia itu apa? Kekuasaannya. Orangnya tetap banyak yang non-muslim. Itu ya, makanya tadi nanti akhir zaman Nabi Isa juga datang. Itu orang Nasrani tetap Nasrani, karena nggak pernah dipaksa. Ya, begitu. Nah, jadi di sini penting ya. Jadi itu. Jadi kita ke sini dulu. Jadi jelas Nabi diperlihatkan bumi dari timur sampai ke barat, dan semuanya terlihat oleh Nabi, dan Nabi mengatakan nanti kekuasaan umatku akan mencapai ke sana. Nah, kemarin para sahabat, tabi dan seterusnya itu hanya mencapai 2/3 dunia. Jadi masih ada 1/3 yang belum dikuasai. Jadi 1/3 itu ada di barat sebagian dan ada di timur. Ya, makanya yang belum itu Inggris, sebagian Perancis itu belum, Italia sebagian belum. Ya, belum pernah dikuasai Islam maksudnya. Yang lain itu Balkan, Eropa Timur,
Rusia itu sudah pernah semua, tinggal bagian kecil-kecil. Nah, yang timur ya Jepang, Korea Utara itu yang belum. Nah, kalau Indonesia, Nusantara ini, Filipina, Thailand, Cina semua sudah pernah. Ya, walaupun tadi itu tidak 100% ya, tapi kekuasaan Islam pernah sampai ke sana, begitu. Ya. Fahanahnu nataqallabu fima wa'adana wa rasuluh. Nah, inilah kita sekarang yang juga di dalam kondisi meragukan apa yang jadi nataqallab itu masih meragukan apa yang dijanjikan oleh Rasul kita. Sebagai umat Islam masih meragukan itu, tapi insya Allah kalau saat ini sudah kecil. Saya yakin saat ini tuh kalau urusan khilafah semua sepakat. Walaupun kok khilafah ya orang yang menafsirkan republik itu urusan, tapi khilafah sudah sepakat ya, kekuasaan maksudnya itu. Ya, kalau sebelumnya masih ada, tapi walaupun masih ada sebagian kecil yang begitu. Ya, padahal wasadaqallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Betul? Makanya jangan ada yang ragu di antara kita. Maka pada sallallahu al-iman nabihi wa rasuli, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, amin. Wal qiyamu bisyukrihi. Nah, tidak hanya beriman, harus melakukan aktivitas, melakukan sebuah usaha dalam rangka bersyukur. Ya, jadi perhatikan di sini. Kita ini kalau percaya, jangan percayanya seperti percayanya Bani Israel. Akhirnya tadi ketemu Nabi Muhammad malah menolak. Kenapa? Mereka itu membayangkannya tidak perlu ada usaha, tidak perlu ada sesuatu yang sensoro. Hal cukup Rasul datang menyelesaikan masalah, mereka tinggal ikut menikmati. Nah, kita jangan dulu begitu bayangannya mereka itu. Makanya mereka itu, atau tadi bayangannya termasuk Yahudi Nasrani itu, mereka membayangkan harus dari kelompoknya. Jadi harus dari kelompoknya. Kalau bukan kelompoknya berarti tidak, gitu. Nah, ini yang perlu kita cermati, ya, saudara-saudara semua. Jadi kita ini jangan kemudian membayangkan dengan alam mereka. Jadi pertama itu, makanya ono wong Islam saiki sing ngomong gak perlu bahas khilafah, gak perlu bahas perjuangan, sing penting saiki ibadah, meneh dapat hadiah. Nah, nggih, sekali lagi saya tegaskan itu. Gak apa-apa seperti itu, gak dosa besar itu. Tetap gak kafir mesti jadi orang Islam. Tapi kita kehilangan pahala besar. Di mana kalau tegak kembali kehidupan Islam, Islam diterapkan lagi seperti zaman Rasul dan sahabat, maka kita tidak ikut mendapat pahala jariah. Kenapa? Kita tidak ikut berjuang. Namanya hadiah, ya seperti saya dapat hadiah itu, motor saya itu hadiah itu. Maksudnya apa? Saya ini nggak kerja, nggak punya duit, terus ada orang, Ustaz ini tak kasih motor untuk dakwah, dengan pakai wirawiri dakwah dan untuk keperluan keluarga. Itu namanya hadiah itu gak ada nyambut gawe melok menik. Tapi sing ngekeki nyambut gawe betul. Nyambut gawe Pak. Paham? Sampai kepengin garap hadiah to. Ojo. Ya nek hadiah ngono gak apa-apa nggih. Tapi nek hadiah itu ojo, kenapa? Pahalanya itu bayangkan Pak. Jari yang mengalir sampai yaumul qiyamah, sampai besok datangnya Nabi Isa. Diterapkan Islam berapa tahun? Kalau 1000 tahun, 2000 tahun berarti apa? Disitulah pahala mengalir terus. Makanya para sahabat itu tidak pernah kita ungguli pahalanya. Kenapa? Setiap kita dapat pahala, maka sahabat dapat pahala yang sama dengan kita. Kenapa? Karena dia yang memulai penerapan Islam secara kafah. Nah, ini kita ini dikasih Allah masa yang istimewa. Loh, ini yang pandang, makanya tadi di sini jelas ya, ini ajakan ulama-ulama dulu. Ini materi lama, saya lupa ini saya ambil dari kitab apa. Yang jelas semuanya diajak kita wal qiyamu bisyukri ala wajhi alladhi yurdihi anna. Kita harus menghargai nikmat ini dengan cara apa? Berbuatlah usaha dalam rangka bersyukur dalam bentuk al wajh itu dalam bentuk ala
puas kepada kita. Sahabat itu diridhoi Allah. Kenapa? Karena mereka usaha siang malam. Dan itu dipahami oleh mereka dengan serius. Bahwa apa? Mendapatkan kemuliaan itu melalui perjuangan. Ya, kemarin materi mau saya tambah, cuma saya ini kok lama nggak pegang laptop, males. Nanti saya bacakan ya. Ini ada ya, ini kitab tarikh. Ini saya baca dari Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Ini awal mula kenabian. Jadi ketika Nabi mendapat wahyu, maka beliau takut sekali, namanya pengalaman pertama ya, apalagi ketemu malaikat Jibril. Kalau di dalam hadis ini dikatakan malaikat Jibril datang dengan rupa asli dan duduk di kursi antara langit dan bumi. Maka Nabi Muhammad ketakutan karena ya melihat bentuk yang bukan manusia. Nah, akhirnya beliau ceritakan begitu. Kepada siapa? Yakni kepada paman dari Sayyidah Khadijah, seorang pendeta ya dari Barisan, saya lupa apa Nasrani apa Yahudi ya. Namanya pokoknya Waraqah bin Naufal. Ini sudah populer kisah ini. Semua kitab tarikh menyebut ini atau kitab hadis menyebut ini. Ya ibna akhi madza tara, wahai putra saudaraku, apa yang kau saksikan? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Rasulullah menceritakan semua detail apa yang beliau lihat. Perhatikan ini, ya. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah langsung berkomentar. Hadal namusul ladzi kana yunzilu ala Musa. Ini adalah apa yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, berarti Waraqah ini kemungkinan Yahudi. Ya, gitu ya, karena beliau lebih condong atau Nasrani juga sama, karena Nasrani juga mengimani itu. Ya, ya laitani fima jada'an. Fiha jada'an. Nah, setelah beliau mengatakan ini betul kabar gembira yang dulu diberikan kepada Nabi Musa, maka apa kalimat kedua beliau yang mengatakan, aduh celaka aku, seandainya aku ini masih sebagai pemuda. Jada itu unta umur yang 2 tahun, belum dewasa, belum poek. Jadi beliau mengatakan itu, seandainya aku ini seekor jada, gitu. Jada itu ya tadi unta yang masih muda, yang baru tumbuh, dan itu bagus-bagusnya pertumbuhan. Ya laitani akunu hayyan, aduh celaka aku, seandainya aku hidup, seandainya nanti bisa mengikutimu. Ya, in yukhrijuka qaumuka, yakni nanti ketika engkau akan diusir oleh kaum. Jadi kalimatnya ringkas. Pertama beliau mengatakan celaka aku karena aku sudah tidak menemukan masa mudaku lagi. Yang kedua tadi itu bahwa seandainya aku ini masih hidup nanti ketika engkau diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, awa mukhrijiyahu, betulkah aku ini diusir oleh mereka? Begitu. Faqala na'am, maka Waraqah mengatakan, ya, kamu pasti diusir. Terus ditanyakan alasannya, kenapa? Karena ini sudah menjadi ketentuan dari Allah untuk para rasul yang terdahulu dan terutama untuk Anda rasul akhir zaman. Jadi akan menghadapi perjuangan besar. Perhatikan di sini, jadi Waraqah paham betul Anda nanti menghadapi perjuangan besar dan orang-orang yang membela Anda yang ikut berjuang, maka orang-orang sangat beruntung. Makanya beliau mengatakan seandainya saya masih muda, seandainya saya masih hidup, sayangnya beliau sudah tua sekali. Dan bahkan beliau meninggal sebelum nanti ada masa Rasulullah diusir atau hijrah. Jadi awal-awal ini Rasulullah sudah. Tapi di dalam hadis dinyatakan bahwa ya beliau Waraqah ini dinyatakan masuk surga. Kenapa? Karena awal beliau menyampaikan berita ini, maka Waraqah langsung mengatakan aku beriman kepadamu. Jadi di sini ya, jadi Waraqah ini ya walaupun tidak tercatat sebagai orang yang pertama masuk Islam, tapi dia mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Begitu disampaikan. Ya, walaupun nanti yang pertama masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah, ya, kemudian Sayyidina Ali, ya, Zaid bin Harisah, putra angkat Rasulullah,
ya, dan kemudian juga Sayyidina Abu Bakar, ini orang-orang yang awal masuk Islam, dan bagaimana mereka memahami dengan sebenarnya di sini. Makanya di sini yang mau saya sampaikan kepada kita semua, kita ini mumpung ada di masa yang sangat spesial, dan kita ini bukan memulai. Tadi saya baca itu, saya sampai kepala saya sakit. Kenapa? Saya baca itu dari lembar ke lembar itu keluar terus air hidung saya itu. Maksudnya yang menyentuh, kita sampai tidak bisa menahan lagi, harus menangis tentang kisah bagaimana awal mula perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah itu kaya raya beliau, ya, dan beliau memang siap sejak awal. Kenapa? Karena sebelum menikah, jadi pernikahan Rasul dengan Sayyidah Khadijah itu yang melamar itu Sayyidah Khadijah. Kenapa? Dia mendapat laporan dari asistennya, budaknya yang diminta mendampingi orang kepercayaan Sayyidah Khadijah untuk mendampingi Rasul ke berdagang ke Syam, dan itu melihat peristiwa termasuk ketemu para pendeta Yahudi maupun Nasrani. Mereka menyatakan bahwa ini seorang nabi semua begitu. Padahal cukup ketemu saja. Jadi ketemu ya tadi. Kenapa? Ciri-ciri itu sudah apal, orang-orang itu apal. Jadi melihat Nabi Muhammad itu orang yang betul-betul berpegang pada Taurat, Injil, apal itu cirinya itu. Begitu. Makanya Samura kemudian langsung mengatakan pada Khadijah, ini Muhammad, semua pendeta itu bilang mau jadi nabi orang ini. Makanya Sayyidah Khadijah langsung tidak menyia-nyiakan peluang itu. Padahal yang melamar beliau itu banyak tuh. Beliau langsung mengajukan diri melamar Rasulullah Muhammad SAW. Belum jadi Rasul, kan masih umur 25 kan, nanti umur 40 baru nanti mendapatkan dari uang. Ya. Nah itu kenapa Sayyidah Khadijah siap berkorban, bukan karena punya suami yang muda, ganteng, bukan gitu. Karena beliau tahu sejak awal bahwa suaminya adalah pembawa keberkahan yang spesial, dan beliau rela mendampingi sampai akhir hayat beliau. Nah di sini jelas, di sini juga ada ajakan wal qiyamu bisyukri. Kalau memang kita iman, maka lakukanlah usaha untuk mensyukuri hal ini dalam bentuk yang membuat Allah ridho, yang buat Allah senang. Apa yang buat Allah senang? Perjuangan. Dan itu dipahami oleh semua, termasuk dari sampaikan oleh Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang sudah tua, yang sangat senior, yang sempat ketemu Nabi, ya. Dia mengatakan tadi, seandainya saya ini masih muda dan saya ketemu masa Anda diusir, saya masih hidup dan saya bisa membela. Ya, jadi perjuangan itulah didambakan, perjuangan itu yang menjadi pemahaman mereka. Nah, sekarang pun begitu. Ya kita ini tadi itu termasuk kelompok yang mana nanti? Kalau cuma orang yang menunggu-nunggu, ada itu. Tadi ada cerita teman dari Jember. Dia itu punya CS, seorang kiai, karena beliau juga kiai, turunannya ya ningrat, makanya beliau tadi di grup itu ngomong, saya berkunjung ke teman ini, dulu itu Ali Wa'roya dipasang di sini, bahkan gambar saya pun masih ada sampai tahun terakhir kemarin. Sekarang sudah diganti apa? Dia menyatakan sekarang menjadi kelompok penunggu Imam Mahdi. Jadi cuma menunggu-nunggu saja sambil makan-makan. Enak ya? Nah, jadi di situ. Jadi banyak orang bilang begitu memang. Nah, sekarang ini kita diajak seperti ini. Gitu ya. Dan ini yang ngajak ini bukan sahabat Bisu Tahir, ini kitab lama ini. Ini kalau tidak kitabnya Imam Ibnu Katsir ya kemungkinan atau Imam At-Tabari, jadi seperti itu, atau Imam Al-Qurtubi. Ya. Karena saya mengambil pasti dari situ. Gitu ya. Jadi wa minhumul mahdi. Di antara khalifah Rasul yang tadi akan memenuhi dunia dengan keadilan, itulah yang disebut dengan Al-Mahdi. Gitu ya. Jadi sampai sebagian dari khalifah nanti ada khilafah dulu, makanya Al-Imam Al-Mahdi. Jadi bukan nama orang. Alladzi yutabiqu ismuhu isma Rasulillah. Namanya bertepatan dengan ismu Rasul. Wa kunyatuhu kunyatu. Sama julukannya juga sama panggilannya. Jadi nama orang tua sama semua.
yamla'ul ardo adlan wa qista, di mana Imam Mahdi ini seorang khalifah yang akan memenuhi seluruh bumi ini dengan keadilan dan keseimbangan. Jadi bodoh-bodoh saja nih, adil qista itu ya adil. Maksudnya berarti adil dan seimbang, semua orang disejahterakan, baik yang muslim maupun non muslim, baik yang di kota maupun di desa, begitu. Itu yang dimaksud qistan itu begitu. Jadi berimbang. Kalau kapitalis ini kan nggak berimbang, ya kan? Kapitalis itu nggak berimbang. Makanya ada, kalau sampai lihat sekarang kan kita enak ya lihat dari YouTube aja. Sampai lihat tuh YouTuber kita yang di Afrika, dia ngomong Afrika itu koyo Indonesia tahun 70-an. Indonesia tahun 70-an. Jadi gitu. Jadi orang mikul kayu itu masih banyak, atau orang jadi mobilnya jelek-jelek gitu. Ya, jadi naik apa itu? Dan itu begitu, enggak berimbang sama sekali dibandingkan dengan Eropa. Sama kita juga begitu. Makanya kesenjangan itu dibuat. Nah, besok itu akan ada kondisi tidak ada tadi itu perbedaan antara kota dan desa. Kama muli'at jauran wa dzulman, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan jauran, penyimpangan, penindasan, wa dzulman dan kedoliman. Dan sekarang ini masa kapitalis ini, masa diktator ini. Jadi kita ini ada di masa yang akhir periode keempat. Kalau 5 masa kan begitu. Kalau di dunia sufi kan begitu. Makanya dulu teman kita Mas Badri itu kan ikut dakwah kita nih gara-gara gurunya itu yang sebelum meninggal itu berpesan, guru Toreko itu. Nah, carilah masa kelima. Masa kelima itu apa? Dikira masa presiden kelima. Ternyata bukan gitu. Nah, waktu itu sudah presiden kelima. Kan sudah Gus Dur gitu. Kan Pak Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, terus Gus Dur jatuh itu Pak Mega kan presiden kelima. Jadi begitu. Nah, presiden kelima kok Indonesia segini kan gitu. Berarti bukan kelima itu bukan presiden Indonesia disampaikan, tapi itu apa disebut Nabi di dalam hadis. Makanya begitu beliau membaca waktu itu buletin kita ada 5 masa dan masa itu khilafah, makanya beliau tidak mau diajak halal. Ya, jadi di sini. Jadi kita ini sudah akhir masa keempat, yakni mulkan jabriyah, masa diktator, masa ugal-ugalan ya. Termasuk kemarin kita disuguhi korupsi dan kejahatan di kepolisian ya, masa Pak Sambo. Sekarang bea cukai ya, edan-edanan ya. Semua pada upload bagaimana mereka gajinya itu per bulan sampai miliaran. Gaji pegawai golongan rendah, berarti model gayus itu tidak pernah selesai. Bahkan menjalar. Dulu kan gayus Tambunan itu yang pemecah rekor. Sekarang enggak, ternyata semua banyak yang pegawai model gitu. Ya kan? Makanya sampai ada orang beli tas yang harganya berapa itu, rela disobek-sobek. Kenapa? Pajaknya lebih mahal daripada tasnya itu. Alasannya pokoknya kemarin yang paling jahat itu kan TKI, TKW dari Korea Selatan mengirim makanan waktu lebaran itu kan nggak ada yang dikirim ke sini. Karena apa? Tidak mau bayar ongkos kirimnya lebih mahal. Dan tidak dikirim ke sini. Itu kan kemarin sampai dirjennya marah-marah. Ya inilah kejahatan yang sistemik. Makanya tadi ini kita kemudian tadi itu kalau mengharapkan hilangnya, perhatikan di sini. Terpenuhinya dunia dengan keadilan di mana sebelumnya penuh dengan penyimpangan dan kedoliman itu ketika ganti sistem. Jelas ya? Dalam hadis ini jelas ganti sistem. Yang awalnya itu demokrasi, kan sekarang demokrasi. Ketika sudah ganti khilafah, begitu jelas tadi khalifah ini yang melakukan ini, yang merubah kedoliman dan penindasan menjadi sejahtera, menjadi adil, itu khalifah. Khalifah itu tidak ada dalam sistem demokrasi. Nah sekarang kan umat Islam tadi modelnya kita ini. Kemarin saya ketemu kalimat yang disampaikan Syekh Taqiyuddin awal-awal dulu sudah disampaikan beliau. Kita ini termasuk melakukan kejahatan dalam tauhid. Nah ini sering ngomong tauhid, jadi ini tauhid dulu khilafah nanti ya, kan itu kan akidah dulu. Beliau mengatakan ada akidah kita yang sangat-sangat buruk sikap kita kepada Allah. Jadi apa?
kita menganggap Allah seperti tidak kuasa. Kita tidak menghormati sifat Allah sebagaimana seharusnya. Di mana apa? Kita itu memaksa Allah mengikuti kehendak kita, tapi Allah tadi itu kehendaknya tidak pernah kita ikuti. Begitu. Mana contohnya? Ya ini. Kita ingin korupsi hilang, tapi jangan khilafah. Apa? Demokrasi, tapi korupsi hilang. Bener ada umat saya begini? Banyak Pak, banyak itu. Nah, jadi kan kata melo-melo, ojo, eman. Kenapa? Gak akan hilang korupsi ini. Kenapa? Pembawa koruptor adalah demo. Sudah terbukti tadi. Ayo, orang suka korupsi. Kehakiman, ya. Kemarin pengacaranya presiden yang menang, ya, jujur. Itu level internasional semua itu. Biasa disewa perusahaan-perusahaan besar. Ya, yang satu di situ sudah pernah kena OTT KPK loh. Berarti mulai pengacaranya, hakimnya, polisinya, ya, bea cukainya, apa mana, pajaknya, ngenteni apa, gubernurnya, ngenteni apa sih gak korupsi, bupati, gak jauh-jauh. Ya kan? KPK-nya juga loh. Berarti korupsi memang asli pembawaan dari demo. Berarti kalau ingin korupsi hilangnya, hilangkan kapitalisme demokrasi. Kekayaan alam itu kita juga sama kan ngomong. Kita juga sama seperti Anda. Kita ingin kekayaan alam dikelola negara. Pret. Undang-undang itu ya kan? Loh, sejak negara ini berdiri, kenapa yang buat undang-undang orang Islam? Tapi pelaksananya kapitalisme, makanya tidak akan pernah dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi jelas di sini kalau ingin berubah berarti ayo kita tinggalkan, dan caranya dengan berjuang. Ya, ini ada tambahan sedikit ini. Ya, penaklukan Konstantinia. Nah ini penaklukan Konstantinopel ini kan hadisnya satu, tapi kan baru terlaksana separuh. Makanya kalau orang nggak mau khilafah, terus kapan penaklukan Konstantinia? Penaklukan Roma? Ya kan? Itu kan hadisnya dua ini. Dari Abi Qabil, beliau bercerita, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu haula Rasulillah, ketika kita berada di sisi Rasulullah. Ya, bainama nahnu yang kuning, haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kami tak pas waktu ini, ganti ya. Mau sekak terang terus. Bainama nahnu haula Rasul, ketika kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kami ada yang menulis, jelas. Hadis ini ditulis dari Abdullah bin Amr, itu sahabat yang paling spesial dalam perawian. Kenapa? Beliau tidak berani meriwayatkan kecuali yang beliau tulis. Jadi beliau itu rajin menulis. Insu'ila Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya, Ayyul Madinataini tuftahu awalan, mana dua kota yang ditaklukkan dulu, Konstantinia atau Rumia? Apakah Konstantinopel ataukah kota Roma? Ya, maka Nabi bersabda, Nabi SAW, la, tidak akan ditaklukkan bal Madinatul Hiraql awalan. Ya, melainkan yang ditaklukkan dulu adalah kotanya Heraklius, yakni maksudnya adalah Konstantinopel. Berarti satu hadis baru terlaksana separuh. Kalau ingin yang separuh terlaksana, maka kita jangan jadi penghayal. Ya kumang, demokrasi akan menaklukkan, gak akan. Ya, gak akan terjadi. Kalau pengen hadis ini terlaksana yang separuh, berarti apa? Khilafah yang harus ditegakkan. Dan ini tidak ada solusi lain, tidak ada pilihan lain. Ya, gitu. Dan harus ada yang selalu berjuang. Ingat, kata Rasulullah yang nanti itu umatnya itu akan berpecah belah, banyak sekali tadi yang semuanya masuk neraka itu. Ja'a fi sahihain. Nah, semuanya pokoknya Bukhari Muslim hadisnya tadi. La tazalu ta'ifatun min ummati, tidak henti-hentinya dari umatku ini, ya, ada sekelompok. Jadi ta'ifah ini sekelompok. Jadi jelas jumlahnya banyak, bukan, walaupun dibanding yang umum jumlahnya lebih kecil, jelas ya. Jadi untuk memperoleh kemenangan itu nggak harus mayoritas. Sama Pak, pengurus partai, aktivis partai nggak mayoritas di sini.
Sing akeh ku melo-melo age, dikek 50.000 dikek melo ae ku sing akeh. Sing asli perjuangan lagi kayak ini. Sama juga urusan Islam juga begitu. Sama jangan menghitung nanti kapan kita mencapai nanti. Makanya hitunglah pengaruhnya. Dan dakwah ini berpengaruh, makanya sama jangan meremehkan dakwah ini. Ya, begitu. Jadi ngoten. Ini, jadi dakwah ini sudah sangat luar biasa, gitu ya. Jadi ini, jadi jelas ini musuhnya langsung kapitalisme global ini. Langsung itu, jadi makanya semua kebijakan untuk menghadang perjuangan menegakkan syariah, menegakkan kehidupan Islam melalui khilafah itu langsung dari sana, gitu ya, nggak tanggung-tanggung itu. Jadi pasti ada sekelompok dohirina alal haq yang selalu memperjuangkan kebenaran. Jadi dohir itu menolong, memenangkan kebenaran, berpihak kebenaran. La yaduruhum man khadalahum. Mereka tidak pernah bisa mendapatkan bahaya dari orang-orang yang merendahkannya, walaman khalafahum, maupun dari orang yang menentangnya. Jadi memang perjuangan ini diremehkan, Pak, direndahkan dan ditentang. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah, wahum kadzalik, mereka tetap seperti itu. Makanya yang dibutuhkan cuma kita nih berjuang terus istiqomah. Makanya kalau sekarang lagi saya mengingatkan, sampai sih turun temenan temen, begitu. Sampai melok-melok toh, tapi cuma melok toh, terus gak melok berjuang, ya gak patut nih, mau dicatat perjuangan nih. Jadi, nah, gitu kan. Jadi kita ini yang dicatat orang yang usaha tadi, melakukan usaha. Nah, sampai gak usaha, berarti sampai sih masuk kelompok mendapat hadiah. Nah, ya, yang mendapat pahala jariah adalah yang usaha. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi ada yang selalu berjuang dan mereka yang mendapat resiko dari perjuangan ini. Dan insya Allah tadi itu kita ini nggak memulai, Pak. Makanya saya tidak Bakar awal itu sholat aja tadi itu saya, ya sama saya menangis itu. Rasulullah itu awal sholat itu di Ka'bah itu hanya Rasulullah menjadi imam, kemudian di belakang beliau itu hanya Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Ali. Begitu. Terus Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali menampakkan sholat di depan rumah itu Sayyidina Abu Bakar. Begitu. Ya, jadi seperti itu. Dan itu tantangannya setelah itu datang itu. Sing dilempari, sing dicemooh, yang baca Quran yang pertama kali berani terang-terangan di depan Ka'bah, Abu Dzar Al-Ghifari. Pulang itu seperti patung, apa? Pingsan, dilempari orang sampai berdarah-darah, dipukuli sampai wajahnya nggak dikenali. Makanya ada orang yang mengenali aja dulu, ini orang Ghifar ini, kamu membahayakan seluruh orang Mekah. Karena orang Ghifar itu posisi sukunya itu strategis dan mereka itu kompak. Jadi kalau ada suku lain memusuhi, lewat dirampok, gak mulai ngomongin itu. Nah itu begitu. Makanya mereka takut akhirnya kalau perdagangan orang Mekah terganggu. Nah itu di situ. Ini penting untuk kita cermati. Jadi resiko nih ngoten. Nah, kita ini sudah di masa akhir. Ya, yang menegakkan kebenaran dan mati banyak sudah dulu. Yang di penjara sudah banyak. Nah, kita ini insya Allah tadi itu di masa sudah akhir. Begitu, termasuk kita sebenarnya sudah yakin. Ya, termasuk menjadi karyawan. Saya yakin semua karyawan sudah paham saat ini. Omnibus law itu gak iso mas sampean demo ya apa nggih. Mboten main di media wis gak ada gunane kan. Nah, yo nek asli nek main di media kan asline nek ngene apa itu laut kan dipakai bahasa itu. Maksudnya itu kode-kode untuk ini kita dibohongi saja oleh kapitalisme. Sampean demo sama ya apa gak ngarah ya sekarang itu. Gak ngarah iso. Kenapa? Sudah gak ada yang membela. Apalagi sekarang di negeri kita ini tidak ada oposisi. Nah, tidak ada oposisi. Nggak ada dong, sudah berubah. Makanya sekarang dibuat nama perpu sing menteri ditambah itu loh. Kan ini koalisi ini kan nanti seluruh partai nanti 100% masuk dalam satu wadah. Nah, menteri ini pancet mikir gak cukup lah kayak bagi-bagi ya. Makanya ditambah ya departemennya mau menjadi 40 berapa itu kan. Nah
Nah, itu supaya cukup. Dulu kan itu zaman Pak SBY ditambah wakil menteri kan itu kan, karena nggak cukup menampung partai koalisi. Nah, sekarang karena semua mau ikut bersama, ya harus dikasih lagi. Itu seperti itu. Ya, nah ini tercermati jadi jelas. Ya tadi mau dirampok di mana, terus kita nggak ada yang berani protes kan. Begitu kan? Ya tadi protesnya cuma model gitu aja. Ini, jadi jelas di sinilah kita semua. Ya, tapi kalau para oligarki justru gini, wah naik impor apa pajaknya 0% kan gitu loh. Tapi naik kita bawa barang ya tadi itu alasannya begitu. Makanya kemarin ada berita yang TKW dari itu yang dapat hadiah emas itu dari, nah gitu, pajaknya ada itu 40 juta, 42 juta itu emas itu. Alasannya padahal emasnya nilainya nggak mesti itu ya, dia hampir mungkin berapa persen, hampir separuh atau berapa itu. Makanya ada guyonan kan kemarin, timnas tidak berani pulang membawa kemenangan. Kenapa? Takut dengan bea cukai. Kalau dapat medali emas kan takut nggak bisa bayar pajak gitu. Makanya ada guyonan gitu kemarin. Makanya timnas kita itu nggak berani menang gitu. Kenapa? Takut nanti kalau dapat emas itu pajaknya besar. Nah, beda dengan dulu. Dulu kan dapat emas apa? Disambut dengan hadiah dari presiden kan gitu dulu, bonus dari menteri. Sekarang enggak, disambut bea cukai. Itu guyonan gitu. Ya saya kira itu untuk hari ini. Jadi demikian. Jadi sudah sangat nyata bahwa kalau ingin perubahan harus ada perjuangan, dan perjuangan itu menuju yang sudah disebutkan Rasulullah, yakni tegaknya Islam melalui penegakan syariat dengan wadah khilafah. Ya, monggo Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya luar biasa, agak-agak ngeri, agak-agak sedap, agak-agak tegang, agak-agak nyantai pas makan kacang. Oke, lumayan ada yang ngantuk ini malam ini ya. Materinya luar biasa. Pertanyaan dibuka tiga penanya dan dapat hadiahnya bakso dari Pak Karma khususan. Oke, monggo yang mau bertanya, saya persilakan. Biasanya Pak Istamar yang memulai. Oke, silakan. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin saya ikut di kajian di Surabaya di Al-Jannah itu kan Ustadz Dwi Jondro bilang kalau mau pingin dapat pahalanya khilafah itu harus masuk ke khalaqah gitu kan. Itu hanya kurang tahu maksudnya ada apa itu. Ini yang saya tanyakan cuma ini. Ada suatu hadis yang menyatakan bahwa sungguh akan datang aturan Islam itu akan terlepas sehelai demi sehelai. Layung kodonna urul Islam kurwatan itu ya kalau hadisnya. Setelah terlepas itu manusia akan bergantung pada aturan berikutnya. Dan yang paling pertama terlepas itu adalah naqdul hukmu atau pemerintahan, dan yang kedua adalah as-shalah. Maksudnya aturan berikutnya itu gimana? Atau dijelaskan hadis itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jelas di situ menegaskan tadi yang saya katakan, jadi Islam itu ukurannya hilang dan tidak hilang itu kan jelas tadi. Jadi hilangnya itu sehelai demi. Nah, jadi yang paling pertama hilang dan itu memang paling tidak disukai orang kafir adalah tegaknya Islam dalam bentuk kekuasaan pemerintah. Sholat itu yang terakhir Pak, bukan yang kedua, yang terakhir itu. Nggih. Jadi kalau sudah pemerintahan itu hilang, makanya sampai saat ini sama. Dan kenapa dulu juga penjajah itu target utamanya adalah yang penting menghilangkan khilafah. Dan mereka sabar melakukannya, makanya sampai bagaimana tetap ada khalifah, tapi ada pemerintahan lain gitu tahapannya.
Ya, jadi jelas pokoknya di situ hadis itu memperkuat data dalil dari materi kita tadi bahwa tadi itu kalau ingin mengembalikan Islam menjadi kuat berarti sama kembalikan Islam. Kalau sholat kan belum hilang sekarang, masih ada. Nanti yang perlu dikembalikan apa? Pemerintah. Begitu. Nah kemudian tadi kalau pemerintahan hilang kamu mengambil yang lain tadi atau aturan berikutnya berikutnya itu maksudnya ya selain Islam. Wa ma ba'dal haqqi illa dolar. Ba'da itu kan sesudah, berikutnya. Jadi kalau kebenaran hilang, tidak ada kebenaran kecuali dolar. Jadi sistem kapitalisme, demokrasi atau sosialisme, komunisme. Pokoknya selain dan di dunia sudah jelas itu faktanya. Ideologi di dunia cuma 3 itu. Jadi kalau Islam nggak ada, mesti digantikan oleh yang lain. Yang berikutnya. Gitu kan? Nah, ini di sini. Atau ada ayat itu watil kal ayat nudawiluha bainan nas. Itulah masa yang kami pergilirkan. Namanya pergiliran kan berikutnya kan begitu ya giliran. Nah, ketika Islam surut berarti ya yang muncul ya ini. Begitu. Kapitalisme sampai sekarang. Nah, itu begitu. Jadi makna dari hadis itu demikian. Jadi kalau ya tadi itu ditakwili harus menggunakan takwil Al-Qur'an dan hadis juga. Tidak bisa kita takwili sendiri. Gitu. Jadi kalau hilang kebenaran berarti yang datang adalah kebatilan. Sebaliknya kalau kebatilan ya tidak ja'al haqqu zaqal. Nah, kalau kebenaran ditampilkan atau memimpin, mengelola, mengkondisikan berarti kebatilan yang akan hilang, yang akan surut. Nah, itu seperti itu. Dan tadi itu untuk kalau pengen dapat pahala jariah harus ikut halaqah, maksudnya ya ikut berjuang. Nah, kenapa halaqah? Karena halaqah itu kita dibina. Jadi yang mau diperjuangkan itu dikaji. Lah masa berjuang terus gak ono wawasan gitu lah. Makanya dikaji mulai dari awal sampai akhir biar kita itu paham. Jadi mulai ibarat orang masak itu mulai penyiapan bahan, terus meramu bahan, memotong bahan dan sebagainya, itu kan butuh teori itu, butuh tepat. Terus mencampur bahan, terus pemasakan dan seterusnya sampai penghidangan harus diketahui. Nah, ini moro-moro sakmene kayak ini gak harus iso masak sego goreng, ngono aja. Ayo bapak-bapak kita masak sego goreng 2 kintal misalnya ya. Terus moro kerja bareng sakarepe dhewe. Nggih kan? Kira-kira dadi sego goreng nopo sego gorong gitu. Iya tadi dibuat nang gorong-gorong wae. Mesti gak kena dimakan gitu loh nggih. Ya, masing-masing orang harus tahu jadi nanti bahannya piro, kalau per kilo itu bumbunya kan gitu. Sopo sing ngeracik bumbu, sopo sing bagian ngaduk begitu harus dibagi. Nah, kalau moro-moro kita nekat memang, kita cek semangat kelompok ngaji Sabtu ini. Kita bikin sego goreng 1 kintal gitu. Moro-moro cemplung ya tadi, mari diicipi ya. Nah itu gitu, ngaten. Demikian. Jadi disitulah kita harus serius. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Jadi sahabat itu semua dibina. Jadi yang berjuang bersama Nabi itu tidak ada yang tidak ngaji serius, semuanya serius. Begitu. Ya, makanya ada di sini juga ada catatan beberapa orang yang itu disebut dalam kisah itu ingin ikut masuk Islam di awal-awal, tapi namanya kemudian tidak tercantum, berarti perannya itu tidak signifikan begitu. Nah, jadi seperti itu. Makanya sahabat itu banyak sebenarnya. Cuma nama-nama itu tergantung perannya yang paling aktif, itulah yang paling dikenal begitu. Ya, demikian. Sudah mau nih Pak Kising? Maksudnya sudah cukup nih jawabannya? Sampun puas nih Pak Istaman jawabannya. Tinggal mikir bakso kan. Pak Karman pentolnya ditambah khusus Pak Istaman. Penanya yang kedua dicatat Pak Karman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
mungkin agak melenceng dari tema. Ustaz mau tanya, kan sering saya dengar nanti di kajian manapun kalau orang sudah meninggal terus dikubur di alam kubur, kita sering banyak orang bilang kalau ditanya malaikat jawabannya itu benar, insya Allah nanti masuk surga. Itu seperti itu. Apalagi kalau pas ditanya apa agamamu, terus siapa nabimu, apa kitabmu, apa siapa nabimu. Kalau kita menjawab dengan benar, otomatis katanya selamat. Nah, pertanyaannya, kita di dunia ini kalau mengaku umat Nabi Muhammad, ya, apakah cukup dengan bersolawatan, menjunjung Nabi Muhammad dengan ya itu mungkin baik? Apakah sekarang kan banyak kan majelis seperti sholawat di mana-mana, terus sampai penontonnya itu banyak banget. Nah, apakah dengan kita sholawat Nabi setiap hari zikir, apakah dengan hal seperti itu kita bisa otomatis menjawab pertanyaan malaikat siapa nabimu? Apakah kita bisa menjawab secara otomatis? Nah, dan yang kedua, yang kita Al-Quran, dan kita di dunia apakah cukup dengan membaca terus sampai hafal? Apakah dengan kita hafal otomatis kita bisa menjawab pertanyaan malaikat apa kitabmu? Itu kan, apakah kita bisa selamat dari pertanyaan itu, bisa menjawab dengan otomatis dengan benar atau bagaimana? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, sebelum saya jawab kita harus punya pedoman yang sama dulu. Jadi di dalam Islam itu kalau sesuatu itu di luar jangkauan akal, maka tidak bisa kita jawab menggunakan analisa akal. Berarti jawabannya harus mengacu kepada pihak yang sudah dipastikan secara akal itu mempunyai jaminan kebenaran tentang informasi masalah tersebut. Jadi kalau masalah termasuk masalah siksa kubur, ini termasuk yang di luar jangkauan akal, betul? Ada yang bisa menjangkau siksa kubur dengan akalnya? Tidak bisa. Kenapa? Karena akal itu tergantung pancain, sedangkan panca indera nggak bisa. Walaupun kita di kuburan kita tunggui terus tiap hari nggak bisa. Nggak mungkin mendengar, nggak mungkin melihat, nggak mungkin bisa meraba sampai bolong sampai ngobrol ini orang disiksa tadi, ya sampai tes suhunya atau apa itu ya tidak akan itu. Ya berarti kalau pertanyaannya berkenaan dengan bagaimana besok apa bisa menjawab otomatis apa tidak, maka harus kita kembalikan jawabannya kepada yang bersumber dari yang maha benar. Sedangkan Allah di situ hanya menyampaikan melalui Rasul ada pertanyaan begitu sebenarnya. Ada pertanyaan gitu saja kan. Nah soal menjawabnya itu apakah acuannya gimana tidak ada berita bahwa tadi itu. Misalnya tadi, maksudnya ada hadis yang ngomong siapa yang hafal Quran 2 juz akan dapat menjawab pertanyaan kubur. Tidak ada begitu kan? Nah begitu pula tadi itu siapa yang bersolawat sehari sekian langsung mendapat bisa langsung menjawab pertanyaan dalam itu tidak ada begitu. Ya berarti apa jawabannya? Jawabannya ya berarti kita kembalikan pada kaidah yang umum, di mana Islam itu diturunkan untuk ditaati. Betul? Betul. Islam itu ditaati, dilaksanakan. Berarti orang yang betul-betul Islam. Nah, makanya orang Islam sesungguhnya itu yang mana? Yani yang bukan sekedar KTP-nya, ya, bukan sekedar omong, tapi memang hidupnya dia sesuai Islam. Berarti orang yang hidupnya sesuai Islam, serius menjalankan Islam, insya Allah pasti dapat menjawab pertanyaan dalam. Tapi yang tidak serius ya wallahu alam, kita tidak tahu apakah bisa apa enggak. Terus perlu dipahami bahwa itu bukan selesai, makanya yang asli nanti tahapan terakhir dari proses kita itu adalah ketika hisab. Begitu, bukan dikubur itu. Gitu ya. Jadi makanya tadi itu kalau menjawab pertanyaan terus selamat tidak begitu.
Ya, jadi jelas dan penentu tadi kita ini keselamatan kita tadi kesungguhan kita, keimanan kita di dalam berislam. Begitu. Makanya tadi karena ini penyangkut tadi itu sama nanti dihisab juga begitu. Ciri orang dihisab nanti yang itu tidak ada kita dijelaskan secara rinci. Terus pokoknya nanti dihisab sesuai fakta. Nah, supaya fakta kita itu dijamin dekat dengan keselamatan, berarti apa? Setiap hari itu buatlah fakta yang sesuai dengan ketentuan Allah ya tadi itu. Kalau misalnya ada tadi dikatakan kalimat tadi yang dipakai di sini, ya. Nah ini kan wal qiyam bisukri ala wajhilati yurdihi anak ya. Malah yang hijau yang bawah. Wal qiyam melaksanakan aktivitas atau kegiatan atau usaha bisyukrihi untuk bersyukur kepada Allah ala wajhi dalam bentuk alladzi yurdihi yang diridho Allah, yang membuat Allah ridho anna kepada kita semua. Nah, gitu. Jadi kalau pengen selamat ya beraktivitaslah, buatlah kegiatan yang itu Allah senang kepada kita. Begitu. Nah, terus contohnya mana? Nah, gitu kan? Makanya harus ada contoh. Contohnya itu sahabat, Rasul dan sahabat. Tidak cukup contoh guru kita, tidak cukup. Makanya saya itu alhamdulillah dulu ketika saya itu senang. Dulu kan awal saya ngaji itu kan ya lebih banyak kenal ke tasawuf itu. Begitu. Ya, dan alhamdulillah setelah lama itu kita semakin kenal ilmu tafsir, akhirnya belajar Quran, terus juga diajari hadis. Sehingga apa? Akhirnya kita itu kenal gitu loh perilaku Rasul, perilaku sahabat. Dulu itu mesti contohnya itu mesti siapa? Sufyan As-Tsauri kan gitu. Ya, Abu Hasan mesti gitu. Nah, bukan berarti kita tidak boleh mencontoh mereka, bukan begitu ya. Maksudnya itu contoh yang paling aman adalah siapa? Rasulullah dan para sahabat begitu. Kalau kita tuh pengen selamat. Jadi begitu saya kira yang saya pahami berkenaan dengan itu. Jadi acuannya jangan tadi itu hafalan kita atau apa ya, tapi acuannya adalah kesungguhan kita di dalam taat kepada Allah, usaha apa yang kita lakukan. Nah, itu begitu. Makanya siapa yang paling serius, paling bersungguh-sungguh, ya paling banyak aktivitasnya untuk Allah dan Rasulnya, pasti nanti paling selamat. Gitu loh. Contoh dulu pernah ada orang itu ditegur. Saya kemarin kan juga baca ya namanya amanah ya, harus saya lakukan gitu. Jadi kemarin saya juga baca kitab Ihya Ulumuddin, itu saya seriusi mengenai bab kritik terhadap pemerintah. Itu pernah sahabat siapa itu kalau salah beliau ya Abu Musa katanya, Abu Musa Al-Asy'ari. Tapi nanti itu saya lupa. Pokoknya intinya beliau itu ketika ditunjuk oleh Sayyidina Umar menjadi gubernur, jadi di setiap khutbahnya, di setiap itu mendoakan Sayyidina Umar. Bahkan seolah-olah melebihkan Sayyidina Umar dibanding sahabat yang lain. Maka ada sahabat yang kemudian mengingatkan, jadi gubernur ditegur, Anda jangan begitu. Ya, karena tadi itu ada sahabat-sahabat lain juga mulia dan bahkan ada yang lebih mulia. Maka dua sahabat ini tidak sependapat. Akhirnya kirim surat kepada Sayyidina Umar, dikeluhkan ada orang yang begini-begini. Maka Sayyidina memanggil. Kemudian ada dialog dengan itu. Maka Sayyidina mengatakan, betul yang Anda katakan. Dan Abu Musa yang salah. Ditegur katanya gubernur, Anda jangan begitu. Dan beliau kemudian yaitu akhirnya populer hadis atau ucapan beliau yang di depan banyak orang, disaksikan banyak orang. Beliau mengatakan, satu hari saja aktivitas Sayyidina Abu Bakar sehari semalam itu sudah lebih bagus dari seluruh aktivitasnya Umar seumur hidup. Sampai seperti itu. Anda tahu ketika Rasulullah hijrah, tidak ada yang menemani kecuali Abu Bakar sendiri. Dia mengawal Rasul sendirian. Ya, kadang berjalan di depan, kadang berjalan di belakang, kadang di samping kanan kiri. Ditanya oleh Rasulullah tadi, kenapa kamu seperti itu? Kalau ingat orang yang mengintai di depan, saya segera di depan. Ya, tapi ketika saya di depan, asing di depan, saya ingat kalau di belakang bisa jadi orang yang mengejar. Rasulullah di belakang, benar.
Dan itu bukan kok jaraknya dekat, jauh nih. Menjauh Pak, namanya intel itu kan harus, misalnya Rasulullah sampai di sini berarti Abu Bakar sudah di Semengkok. Biar tahu kan itu kan, daerah di depan aman apa enggak, begitu bayangkan. Kadang naik ke bukit sana, ke kanan, kadang ke kiri, melihat apa enggak ada orang di kanan kiri yang menginginkan. Itu seperti itu. Kata Sayyidina Umar, 1 hari itu saja, maka itu lebih baik dari seluruh hidupnya. Harusnya kan lagi Abu Bakar memeriksa gua sampai digigit ular dan sebagainya itu. Dan itu dilakukan berhari-hari, bukan 1 hari saja. Jadi sampai mengamankan Rasulullah SAW untuk sampai di Madinah dengan selamat. Ya, nah disitulah kemudian Sayyidina Umar merasa bahwa aktivitas beliau seumur hidup tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah itu begitu, itulah kesungguhan dulu para sahabat radhiyallahu anhum. Semua itu berlomba mencari ridho Allah. Yang ngerti, makanya saya harapkan kita semua ini dipilih Allah jadi orang yang paling spesial apapun kualitas kita. Pokoknya yang penting teman. Ayo berperan sing teman sesuai kapasitasnya masing. Ingin jadi yang terbaik di hadapan Allah. Walaupun tadi mungkin tidak diingat manusia. Sama kan tadi kan. Namanya umumnya orang ya sing ketok jenenge yang diingat gitu ya. Ya tadi itu ya, ketika Sayyidina Umar menaklukkan Persia, menaklukkan Syam, menaklukkan Mesir, makanya lebih dicintai gitu. Tapi Sayyidina Umar tidak merasa seperti itu. Ya, jadi disinilah kita semua, makanya ayo tadi kalau ingin selamat ya ini, nah yang paling serius. Monggo. Sisa 1 pertanyaan sebenarnya sudah dirangkap sama Mas Tono. Pertanyaan 2, 3. Jadi pertanyaan kasih ke Pak Garman. Oke, tetap saya kasih kesempatan yang keempat, saya anggap keempat. Masih ada sisa waktu 5 menit. Tapi kalau enggak, saya akhiri agar secepatnya bisa dikeluarkan baksonya. Oke, Pak Muklis. Ini Pak Muklis kempet. Udah jadi. Oke, kalau tidak ada, saya akhirkan. Insya Allah siap, karena tawaran ini tidak diulang. Mas Wahyu itu yang merasakan ya, karena jadi istimewa, makanya beliau tidak rela kalau tidak ngaji. Beliau keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Tidak rela kalau tidak jadi istimewa. Oke, dirasa malam ini saya cukupkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita istighfar 3 kali dan kita tutup dengan doa dulu majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.